Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ilmu mantik akan menjelaskan mengenai konklusi silogisme deduktif atau kias mantiki dan pembagiannya. Perkenalkan, saya Hilmi Asila sebagai pemateri pertama. Kata kias berasal dari bahasa Arab yang berarti ukuran. Mikias berarti alat mengukur. Maksudnya, mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kias secara bahasa adalah menyamakan sesuatu pada perkara yang lain atau yang memiliki suatu ketentuan yang pasti. Kias menurut istilah adalah serangkaian ucapan yang tersusun menjadi serangkaian kalimat yang secara otomatis akan muncul kalimat lain dari kodiah-kodiah tersebut. Kias menurut ilmu mantik adalah ucapan atau kata yang terdiri dari dua atau beberapa kodiah. Manakala kodiah tersebut benar, maka akan muncul daripadanya dengan sendirinya kodiah yang benar, yang dinamakan dengan natijah. Selanjutnya, syarat-syarat kias. Yang pertama, kias dapat dijadikan sebagai hujah apabila tidak ada dalil yang menjadi hujah dalam suatu masalah. Yang kedua, kias tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Yang ketiga, kias tidak boleh bertentangan dengan isi atau kandungan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Dan yang keempat, kias harus benar-benar berdasarkan atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian dan syarat-syarat kias. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia di sini akan menjelaskan tentang unsur-unsur kias dan pembagiannya. Oke, yang pertama tentang unsur-unsur kias. Nah, kias itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, muqaddimah sugro atau premis minor. Yang kedua, muqaddimah kubro atau premis mayor. Yang ketiga, natijah atau kesimpulan. Nah, kalau misalnya muqaddimah sugro itu adalah di mana proposisinya itu mengandung terma minor atau had asgor, yaitu yang menjadi subjek pada proposisi yang di natijah. Nah, terus kalau misalnya muqaddimah kubro itu adalah proposisi yang mengandung premis mayor atau had akbar, yaitu di mana had akbar adalah kata-kata yang diulang-ulang dalam 2 proposisi, yang dimana yaitu proposisi pertama sebagai premis minor dan proposisi kedua sebagai premis mayor. Nah, terus kalau misalnya kesimpulan atau natijah itu adalah proposisi yang mengandung 2 terma itu, terma minor dan terma mayor. Nah, contohnya misalnya yang muqaddimah sugro, arak adalah minuman memabukkan. Nah, yang kedua, kalau yang muqaddimah kubronya misalnya setiap yang memabukkan adalah haram. Seperti itu. Berarti nanti kita dapat natijah, dapat kesimpulan di mana arak itu haram. Nah, jadi kan di kodiah pertama ada kata arak. Nah, berarti kodiah pertama itu muqaddimah kubro yang muqaddimah sugro yang terdapat terma minor atau had asgor, yaitu arak. Jadi kata arak itu kan nanti dijadiin subjek di natijah. Terus kalau misalnya yang di kodiah kedua, di situ tuh ada had itu had akbar atau terma mayor yaitu kan setiap memabukkan itu haram. Nah, jadi di situ ada terma mayornya seperti itu.
kalau di natijah kan itu ada terma minor dan ada terma mayor, yaitu arak itu haram. Seperti itu. Nah, itu mengenai unsur-unsur kias. Selanjutnya ke pembagian kias. Ya, pembagian kias itu ada dua. Yang pertama kias iktiron, yang kedua kias istisnai. Di sini akan membahas mengenai kias iktiron. Nah, apa kias iktiron? Iktiron itu secara bahasa artinya itu mengumpulkan atau menyusun. Jadi, kalau kias iktiron secara istilahnya itu adalah menyusun atau mengumpulkan dua qadiyah atau lebih sehingga mendapat kesimpulan yang jelas dan benar sesuai dengan kaidah mantik. Seperti itu. Nah, contohnya misalnya ke qadiyah yang pertama, sholat itu tuntutan. Qadiyah yang kedua, sebagian tuntutan adalah wajib. Nah, akhirnya kita menemukan konklusinya, sholat itu wajib. Itu jadi contoh di kias iktiron. Nah, kias iktiron ini ternyata dibagi kedua. Yang pertama kias iktiron hamliyah, yang kedua kias iktiron syartiyah. Kalau kias iktiron hamliyah itu jadi merangkai qadiyah sehingga menjadi suatu kesimpulan yang sesuai dengan kaidah mantik, di mana biasanya kalau kias iktiron hamliyah itu terdiri dari qadiyah hamliyah. Contohnya misalnya qadiyah yang pertama, alam semesta itu berubah. Nah, qadiyah yang kedua, setiap yang berubah itu adalah baru. Akhirnya kita nemuin natijah, yaitu alam semesta itu baru. Nah, jadi rata-rata kedua qadiyahnya itu terdiri kedua muqaddimahnya itu terdiri dari qadiyah hamliyah. Nah, yang kedua adalah kias iktiron syartiyah, yaitu suatu rangkaian kias yang dimana biasanya menggunakan ada syarat seperti jika, apabila, maka, ada kalanya, manakalanya, dan yang lain sebagainya. Contohnya, misalnya yang pertama, qadiyah pertama, apabila Ali masuk, Muhammad keluar. Qadiyah yang kedua, apabila Muhammad keluar, Umar masuk. Akhirnya kita menemukan konklusi atau natijah atau kesimpulannya, yaitu apabila Ali masuk, Umar masuk. Nah, di situ kan kedua ada syaratnya, yaitu apabila. Nah, kalau kias iktiron syartiyah itu dibagi ke 5 macam. Yang pertama, kias syartiyah iktiron di mana yang tersusun dari qadiyah syartiyah. Nah, qadiyah syartiyah itu adalah qadiyah yang mengharuskan adanya saling menetap antara juznya. Nah, contohnya di kias misalnya qadiyah pertama, apabila seseorang yang menjaga kesehatan, maka dia jarang terkena penyakit. Qadiyah yang keduanya, orang yang jarang terkena penyakit, maka kesehatannya baik dan kehidupannya senang. Jadi kita dapat konklusinya tuh, dimana apabila seseorang yang menjaga kesehatan, maka kesehatannya akan baik dan hidupnya akan menyenangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana kias iktiron syartiyahnya itu tersusun dari qadiyah yang munfasilah. Nah, qadiyah munfasilah yaitu yang menetapkan adanya perlawanan antara dua juznya. Nih, contohnya di yang kias, yang qadiyah yang pertama, ada kalanya mahasiswa itu bersungguh-sungguh dan tidak bersungguh-sungguh. Qadiyah yang keduanya, ada kalanya mahasiswa yang tidak bersungguh-sungguh, malas, dan ada kalanya loyo. Nah, jadi konklusinya yaitu setiap mahasiswa itu ada kalanya malas dan ada kalanya loyo. Jadi kan itu saling tidak terikat tuh antara dua juznya itu, yang qadiyah yang ke satu dan yang keduanya, seperti itu. Terus yang ketiga, kias yang tersusun dari qadiyah syartiyah muttasil dan syartiyah munfasil. Contohnya,
Yang pertama, qadiyah pertamanya nih. Jika kalimat dari maudhu dan mahmul, ya qadiyah. Yang qadiyah keduanya, dan setiap qadiyah ada kalanya salah. Nah, kan itu qadiyah yang qadiyah yang pertama, jadi tersusun dari qadiyah yang syartiyah mutasil sama qadiyah yang syartiyah munfasil. Itu qadiyah. Nah, akhirnya kita nemuin nih natijahnya. Jika kalimat tersusun dari maudhu dan mahmul, ada kalanya benar dan ada kalanya salah. Itu. Yang keempat, qiyas yang tersusun dari qadiyah muttasilah dan qadiyah hamliyah. Contohnya, yang pertama, qadiyah pertamanya. Jika suatu umat mengatur dirinya sendiri, mereka memiliki kekuasaan. Qadiyah yang kedua, setiap umat yang memiliki kekuasaan adalah umat yang merdeka. Nah, akhirnya kita dapat natijahnya tuh, kesimpulannya, yaitu setiap umat yang mengatur dirinya sendiri adalah umat yang merdeka. Jadi, yang keempat itu qadiyahnya itu kiasnya itu tersusun dari qadiyah yang mutasil sama qadiyah yang hamliyah. Seperti itu. Nah, sekarang yang kelima yang terakhir yaitu kias yang tersusun dari qadiyah munfasilah dan qadiyah hamliyah. Contohnya, qadiyah yang pertama, ada kalanya fisik itu bergerak dan ada kalanya tidak bergerak. Itu kan qadiyahnya yang munfasilah tuh, yang qadiyah pertama. Yang kedua, qadiyah yang kedua, setiap yang bergerak itu membutuhkan makanan. Nah, itu termasuk qadiyah hamliyah. Jadi digabungin jadiin natijah, yaitu ada kalanya fisik itu tidak bergerak dan ada kalanya membutuhkan makanan. Di situ jadi ada konklusinya. Nah, selain itu, kias iktiron itu memiliki 4 bentuk. Bentuk yang pertama yaitu syakal awal. Syakal awal adalah kias yang dimana had awsatnya itu menjadi mahmul dan pada muqaddimah sugro pada qadiyah yang pertama dan menjadi maudhu pada muqaddimah kubro yang qadiyah yang kedua. Contohnya, setiap qadiyah yang pertama setiap nabi itu maksum. Qadiyah yang kedua, setiap orang maksum adalah teladan yang baik. Nah, akhirnya kita dapat kesimpulannya, nabi adalah teladan yang baik. Nah, kan di situ ada kata maksum tuh. Di qadiyah yang pertama, maksumnya itu sebagai mahmul, sebagai objeknya kan setiap nabi itu maksum. Tuh, maksumnya menjadi mahmul di qadiyah yang pertama di muqaddimah sugro. Nah, di yang keduanya itu setiap orang yang maksum adalah teladan yang baik. Nah, kata maksumnya itu ada di maudhu, di qadiyah yang kedua jadi subjeknya, ya kan. Nah, jadi syakal yang pertama itu dimana had ausat yang menjadi predikat penyambungnya itu di natijahnya itu menjadi mahmul di qadiyah pertama atau muqaddimah sugro dan maudhu di qadiyah kedua atau muqaddimah kubro. Nah, yang kedua disebut syakal kedua, yaitu di mana had ausatnya menjadi mahmul pada kedua muqaddimahnya. Jadi menjadi mahmulnya. Contohnya, setiap nabi itu maksum, qadiyah pertama. Nah, yang keduanya, tidak satu pun pendosa itu maksum. Nah, sama akhirnya kita jadiin natijah tidak satu pun dari nabi itu pendosa. Kan tadi yang kita masih menggunakan kata maksum. Jadi misalnya di yang qadiyah pertama kan setiap nabi itu maksum. Nah, maksumnya di situ menjadi mahmul di qadiyah yang pertama. Terus di yang qadiyah kedua kita tidak satu pun pendosa itu maksum. Maksumnya di situ juga menjadi mahmul di qadiyah kedua. Nah, jadi kalau misalnya had ausatnya itu menjadi mahmul di dua muqaddimah atau di kedua qadiyahnya, itu disebut syakal kedua, kayak gitu. Terus yang ketiga disebut juga syakal ketiga, yaitu di mana kias yang had ausatnya menjadi maudhu pada kedua muqaddimah. Kan ya,
ya menjadi maudhu pada dua muqaddimah. Contohnya nih langsung sama pakai kata maksum lagi. Setiap nabi itu maksum, qadiyah pertama. Yang kedua, sebagian nabi adalah imam. Nah, sekarang kita pakai kata nabinya. Kan tadi setiap nabi itu maksum. Nah, sekarang qadiyah yang kedua, nabi itu adalah imam. Nah, kata nabi di situ sama-sama menjadi maudhu di kedua mukaddimahnya. Akhirnya kita dapat natijah nih, dapat kesimpulannya apa? Sebagian orang maksum adalah imam. Kayak gitu. Sekarang yang keempat, yaitu di mana kias yang had ausatnya menjadi maudhu pada muqaddimah dan mahmul pada muqaddimah kubro. Jadi yang keempat mah had ausatnya itu maudhu di muqaddimah sugro di qadiyah pertama dan mahmul di muqaddimah kubro atau di qadiyah kedua. Contohnya misalnya qadiyah pertama, semua tanaman membutuhkan air. Yang qadiyah keduanya, akasia adalah tanaman. Kita akhirnya itu kita perhatiin di qadiyah pertama, setiap tanaman membutuhkan air. Qadiyah kedua, akasia adalah tanaman. Tuh, kata tanaman di qadiyah pertama dia menjadi maudhu atau menjadi subjeknya. Di yang kedua, dia tanaman itu menjadi mahmulnya. Nah, jadi ini kalau di yang syakal keempat itu had ausatnya, yang pertama dia menjadi maudhu di qadiyah pertama dan mahmul di qadiyah kedua. Nah, akhirnya dari kedua qadiyah itu kita dapat natijah, yaitu akasia membutuhkan air. Mungkin itu selanjutnya tentang, jadi kalau 4 bentuk kias iktiron itu, yang pertama kiasnya itu qadiyah yang pertama had ausatnya itu menjadi mahmul di qadiyah pertama dan menjadi maudhu di qadiyah kedua. Itu syakal pertama. Syakal kedua had ausatnya menjadi mahmul di antara di kedua qadiyahnya, baik yang pertama atau kedua. Nah, syakal ketiga had ausatnya menjadi maudhu di kedua qadiyah. Yang keempat, had ausatnya itu menjadi maudhu di qadiyah pertama dan menjadi mahmul di qadiyah kedua. Ya, mungkin selanjutnya yaitu mengenai pembahasan pembagian kias yang kedua, yaitu tentang kias istisnai atau silogisme hipotesis yang akan dilanjutkan oleh Vin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Agustina. Saya akan menjelaskan tentang kias istisnai. Pengertian kias istisnai adalah kias yang menunjukkan adanya natijah dengan jelas. Artinya, dengan kias itu sendiri telah mengandung natijah jelas atau kebalikannya dengan tanpa adanya susunan qadiyah. Nah, di sini juga ada pembagian kias istisnai. Kias istisnai mutasil. Apabila kias itu mutasil, maka jika menetapkan muqaddam, maka natijahnya pasti tetap ta'ali. Dan jika meniadakan ta'ali, maka natijahnya pasti berupa peniadaan muqaddam dan tidak dapat ditetapkan kebalikan dua hukum tersebut karena telah menjadi jelas. Terus di sini ada hukum-hukum yang berkaitan dengan natijah, yaitu dengan menetapkan muqaddam, maka natijahnya pasti berupa penetapan ta'ali. Hukum pertama ini di dalam ilmu logika bisa dirumuskan dengan P maka Q. Contohnya,
Premis mayor, jika suatu emas, maka ia logam. Premis minor, tetapi ternyata ia emas. Konklusinya, ia pasti logam. Nah, hukum yang kedua, dengan meniadakan ta'ali, maka natijahnya pasti berupa peniadaan muqaddam. Hukum kedua ini dirumuskan dengan Q maka P. Contohnya, premis mayor, jika sesuatu itu emas, maka ia logam. Premis minornya, tetapi ternyata ia bukan logam. Konklusinya, ia pasti bukan emas. Nah, kias istisnai munfasil. Kalau yang tadi kias mutasil, kalau yang kedua kias istisnai munfasil. Nah, yang dimaksud kias istisnai munfasil ini adalah keterangan atau proposisi yang premis mayornya terdapat kait pisah. Contohnya, laut ada kalanya teduh dan ada kalanya bergelombang, tetapi ia teduh. Laut tidak bergelombang. Nah, premis mayor kias istisnai munfasil terdiri dari dua bagian. Nah, yang pertama yaitu muqaddam. Nah, bagian yang terletak paling dahulu dalam pemisahan bagian-bagian dalam premis mayor. Nah, sedangkan ta'ali bagian-bagian yang terletak belakang. Dalam kias istisnai munfasil, mani'atu zam'in wa kullin, maka penetapan salah satu dari bagian kias muqaddam dan ta'ali ya, pasti melahirkan natijah ketiadaan bagian yang lain dan sebaliknya. Contoh penetapan salah satu bagian. Ada kalanya kasus itu benar dan ada kalanya dusta. Tetapi ia benar, ia tidak dusta. Atau tetapi ia dusta, ia tidak benar. Nah, itu contoh penetapan salah satu bagian. Terus yang kedua, hukum ini, apabila premis mayor kias istisnai munfasil itu mani'atu jam'in, maka penetapan salah satu bagian pasti melahirkan kesimpulan tiadanya bagian lainnya, tidak sebaliknya. Contohnya kayak gini. Contoh penetapan muqaddam ya, kalau ini. Ada kalanya benda ini hitam dan ada kalanya benda ini putih. Tetapi ia hitam, ia berarti tidak putih. Contoh penetapan ta'ali. Ada kalanya benda ini hitam dan ada kalanya benda ini putih. Tetapi ia putih, ia berarti tidak hitam. Kayak gitu. Nah, hukum ini tidak boleh dibalik. Artinya, peniadaan salah satu bagian melahirkan natijah tetapnya bagian lainnya. Jika dibalik seperti ini, maka tidak dapat melahirkan kesimpulan yang benar. Nah, hukum yang ketiga, apabila premis mayor dalam kias istisnai munfasil ini mani'atu kulluwin, maka hukumnya kebalikan yang mani'atu jam'in. Artinya, peniadaan salah satu bagian dari dua bagian kias melahirkan tetapnya bagian yang lain, tidak sebaliknya. Contohnya seperti ini. Negara itu mungkin republik monarki, tetapi bukan republik. Negara itu berarti monarki. Nah, kalau hukum yang ini tidak boleh dibalik. Apabila dibalik, yakni menetapkan salah satu bagian, maka tidak dapat melahirkan kesimpulan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.